Kalian tahu gak sih, layanan publik yang kita nikmati setiap hari itu diatur oleh siapa? Dari mulai sekolah, jalan, transportasi umum, bahkan rumah sakit itu merupakan salah satu layanan publik. Nah, kira-kira menurut kalian layanan publik itu apa sih? Nah, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, seperti kebutuhan akan barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Pelayanan publik ini tentu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teman-teman tahu nggak sih tujuan dari pelayanan publik? Pelayanan publik itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar dari masyarakat itu sendiri, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan air bersih. Pemerintah tentu memiliki peran dalam penyediaan pelayanan publik. Nah, peran pemerintah itu dibagi menjadi 3. Ada sebagai penyedia langsung, fasilitator, dan sebagai regulator atau pengawas. Yang pertama, sebagai penyedia langsung, di mana pemerintah membangun dan mengelola infrastruktur yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga seluruh masyarakat, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, dapat menikmati pelayanan publik tersebut. Lalu yang kedua, sebagai regulator atau pengawas, di mana pemerintah itu berperan sebagai regulator untuk memastikan bahwa kualitas barang publik yang disediakan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sudah terdistribusi secara adil. Yang terakhir, peran pemerintah sebagai fasilitator atau pendukung swasta, di mana pemerintah itu memberikan insentif atau subsidi pada pihak swasta untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, menciptakan kemitraan pihak swasta untuk proyek-proyek layanan publik, dan memfasilitasi pembangunan ekonomi dan aspirasi dari masyarakat. Yuk kita cari tahu kenapa layanan publik ada yang gratis dan ada yang berbayar. Ternyata nih, semua tergantung jenis dan karakteristik dari layanan publik itu sendiri. Kalau layanan publik murni, semua orang bisa manfaatin dan gratis. Contohnya kayak penerangan jalan. Kalau layanan publik semi murni, ini semua bisa dimanfaatin tapi perlu adanya biaya untuk perawatan. Contohnya kayak taman kota. Dan yang terakhir nih, ada layanan publik privat. Contohnya kayak rumah sakit atau sekolah swasta, di mana penggunaannya lebih ke pribadi, jadi perlu adanya tarif dan biaya. Nah, lalu kenapa sih fasilitas layanan publik itu harus dikenai tarif? Jadi, tarif itu digunakan sebagai pembiayaan agar fasilitas layanan publik dapat terus melayani masyarakat luas. Nah, tanpa adanya penarikan tarif yang tepat, fasilitas layanan publik akan kekurangan dana. Alhasil, kualitasnya juga akan menurun. Nah, maka dari itu, tarif itu digunakan bukan sekedar untuk pendapatan, tetapi supaya layanan tetap berjalan lancar dan bisa dinikmati semua orang. Pemerintah juga menerapkan prinsip yang menikmati manfaat ikut membayar. Artinya, masyarakat yang menggunakan layanan tersebut itu berkontribusi menjaga keberlanjutan layanan itu sendiri. Secara umum, ada 3 cara utama untuk menentukan tarif layanan publik. Yang pertama, di sini ada 2 pendekatan, yaitu biaya penuh dan juga biaya tambahan. Kalau pakai pendekatan biaya penuh, tarif ditetapkan dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan, yang tujuannya supaya pendapatan dari tarif bisa menutupi seluruh biaya operasional tanpa membebani anggaran pemerintah. Sedangkan kalau pakai pendekatan biaya tambahan, tarifnya ditentukan dari biaya ekstra untuk melayani satu pengguna tambahan. Jadi tarifnya biasanya lebih rendah dan juga cocok kalau kapasitas layanannya masih cukup. Yang kedua yaitu ada 3 bentuk utama, yaitu tarif tetap, tarif bertingkat, dan juga tarif 2 komponen. Nah, tarif tetap berarti semua pengguna bayar dengan jumlah yang sama. Kalau tarif bertingkat, tarifnya berbeda-beda tergantung seberapa besar penggunaan. Semakin banyak yang memakai, maka semakin tinggi juga tarifnya. Sedangkan tarif 2 komponen adalah gabungan antara biaya tetap untuk akses layanan dan juga biaya variabel sesuai jumlah pemakaian. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah ini penting supaya semua lapisan masyarakat tetap bisa menikmati layanan publik. Nah, misalnya masyarakat berpenghasilan rendah bisa dapat subsidi atau potongan tarif, sedangkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga air bersih biasanya diberi tarif rendah. Sementara itu layanan yang bersifat yang komersial boleh dikenakan tarif penuh. Dalam menetapkan tarif, pemerintah perlu mempertimbangkan ekonomi masyarakat. Tarif yang sesuai dengan tingkat pendapatan dan ekonomi masyarakat akan mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan publik. Jika tarif ditetapkan terlalu rendah, pendapatan layanan publik tidak dapat menutup biaya operasional.
Akibatnya, kualitas layanan publik akan menurun, fasilitas tidak terawat, dan dana terjadi defisit yang mengancam pada keberlanjutan layanan publik. Sebaliknya, tarif yang ditetapkan terlalu tinggi akan membebani kelompok masyarakat rendah. Hal ini dapat menurunkan tingkat akses terhadap layanan publik dan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial bagi kelompok rentan atau miskin. Lalu, bagaimana solusinya? Pemerintah dapat menerapkan sistem subsidi silang dengan cara kelompok masyarakat mampu membayar tarif lebih tinggi guna membantu kelompok masyarakat kurang mampu, sehingga tercipta keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan pemerataan akses layanan. Dalam penetapan tarif juga harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam perhitungan biaya serta pelaporan penggunaan dana akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa tarif yang digunakan itu digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, udah paham kan poin-poin pentingnya? Sekarang waktunya kita lihat gimana sih penerapannya di kasus kenaikan tarif pada PT Pamjaya. Let's go! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024 menetapkan kenaikan tarif air bersih yang akan berlaku mulai 2025 untuk tagihan Februari. Kenaikan ini mencapai hingga 71,3% untuk pelanggan komersial seperti hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Nah, kebijakan ini mendapatkan kritik dari masyarakat dan legislatif karena dinilai tidak transparan serta tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penghuni rumah susun. Pamjaya menyatakan bahwa penyesuaian dilakukan karena tarif air tidak berubah selama 17 tahun, sementara biaya operasional terus meningkat. Nah, namun publik juga menyoroti kinerja Pamjaya yang masih memiliki tingkat kebocoran air sekitar 46% dan cakupan layanan yang belum menyeluruh. Nah, dari kasus tersebut, yuk kita analisis bareng-bareng berdasarkan kerangka penentuan harga layanan publik. Analisis yang pertama adalah terkait karakteristik barang atau jasa publik, di mana air bersih atau air minum adalah layanan dasar publik dengan unsur keadilan dan akses bagi seluruh masyarakat. Karena karakter publik, maka penetapan tarif harus mempertimbangkan aspek kemampuan bayar, subsidi, dan keadilan sosial, bukan hanya mekanisme pasar. Kemudian, analisis yang kedua adalah terkait prinsip penetapan tarif, di mana terdapat 3 prinsip utama. Yang pertama adalah keadilan, di mana kelompok rumah susun atau menengah ke bawah merasa bahwa tarif baru memberatkan. Nah, kritik juga muncul karena mereka melihat golongan mereka dikenakan tarif komersial yang tinggi. Prinsip yang kedua adalah terkait transparansi dan partisipasi, di mana ada keluhan bahwa pemangku kepentingan seperti penghuni rusun tidak dilibatkan secara memadai dalam proses. Dan prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir adalah terkait efisiensi atau keberlanjutan fiskal, di mana Pamjaya menyebutkan bahwa belum menaikkan tarif selama 17 tahun dan kebutuhan investasi serta distribusi meningkat. Hal ini menunjukkan adanya aspek biaya-based justification. Kenaikan tarif Pamjaya ini dilakukan karena adanya peningkatan biaya secara operasional. Namun kebijakan ini masih menuai kritikan dari masyarakat dikarenakan dianggap belum memperhatikan sepenuhnya kemampuan sadar bayar masyarakat. Selain itu, standar tarif yang didasarkan pada volume pemakaian air juga masih menuai kritik dari masyarakat dikarenakan menganggap kualitas layanan yang diberikan itu belum sesuai. Selain itu, Pamjaya juga masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya seperti kebocoran air yang masih tinggi, cakupannya yang masih belum merata, dan adanya masalah persoalan dengan hukum. Oleh karena itu, penetapan tarif air seharusnya dilakukan dengan cara adil, transparan, dan disesuaikan dengan kualitas pelayanan, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan fasilitas yang ada dengan setara dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, sekarang kalian udah paham kan kenapa tarif layanan publik itu penting? Yap, karena dengan tarif layanan yang seimbang, kualitas layanan bisa terjaga, layanan bisa terus berjalan, dan masyarakat dapat menikmatinya secara adil.